Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang
berada di bulan Zulqa'dah. Selanjutnya bulan depan insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan untuk melaksanakan ibadah kurban. Pada bulan Dzulhijjah nanti ada 3 amalan yang dapat diamalkan oleh umat Islam, yakni salat Idul Adha, kemudian ibadah haji dan ibadah berkurban. Khusus ibadah berkurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah atau di ayam tasyrik, bulan-bulan tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini semua sebagai suatu ibadah utama yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang perintah berkurban ini terdapat dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagai kelanjutan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang nikmat yang banyak yang kita terima sampai detik ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami, kata Allah, telah memberimu wahai Muhammad, telah berimu Muhammad nikmat yang banyak, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan sampai detik ini, kita rasakan sampai detik ini, itu dengan cara melaksanakan sholat secara umum dan sholat secara khusus di sholat Idul Adha, kita melaksanakan ibadah kurban. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah. Ini menunjukkan agar kita melaksanakan sholat pada umumnya dan juga secara khusus pada Idul Adha hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Begitu pula hendaknya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kurban nanti, hendaknya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan seperti dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Mereka melakukan sujud, melakukan ibadah kepada selain Allah, dan juga mereka melakukan penyembelihan binatang, akan tapi selain atas nama Allah. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada lain ditegaskan bahwa salat kita, ibadah kita mencakup ibadah sembelih kurban kita, hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku, ibadahku mencakup ibadah kurban, hidup dan matiku karena Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan harta untuk berkurban, maka hari-hari kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Agar melaksanakan kurban tersebut berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenai dua hal ini, yakni ada salat Idul Adha dan berkurban, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggabungkan ibadah yang sangat agung
Itu ibadah salat Idul Adha dan juga ibadah menyembelih hewan kurban. Dua ibadah tersebut menunjukkan adanya sikap tawadu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tawadu kita, rendahan diri kita, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyukur, rasa syukur atas nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Dan juga bergantung merasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menambahkan, ibadah harta benda yang paling mulia pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Sedangkan ibadah anggota badan kita di Idul Adha adalah salat Idul Adha. Begitulah maka dari berkurban pun dapat meningkatkan ketakwaan seseorang muslim. Sebab disebutkan bahwa yang diharapkan oleh orang berkurban bukanlah daging ataupun darah yang mengalirnya, akan tetapi yang diharapkan adalah semata-mata karena ketakwaan dan keikhlasan seorang muslim yang berkurban. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Surat Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan berkurban akan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan menambahkan rezeki kepada kita ketika kita mampu melaksanakan ibadah kurban. Sebaliknya, jika kita memiliki kemampuan melaksanakan ibadah kurban, akan tetapi enggan melaksanakannya, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yatawanna musallana." Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kelaparan rezeki dan tidak berkurban, fala yatawanna musallana, maka janganlah yang mendekati tempat salat kami. Rawi Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum udhiyah atau menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang dibuatkan bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan. Ini berarti sangat dianjurkan dan tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluasan rezeki, berikan kepada kita taufik dan ma'unahnya, dan juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وقال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. وقال تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله